Semoga kamu suka. Happy watching. Masih ingat nggak sama kasus yang terjadi pada tahun 2003? Nah, sebenarnya tahun itu aku masih kecil banget tuh, sekitar 3 tahunan. Tapi kenapa aku tahu kasus ini? Karena orang tuaku, keluargaku banyak yang ngasih tahu tentang kasus ini. Karena kasus ini sangat menggemparkan masyarakat Indonesia dan juga dunia. Awalnya aku nggak percaya sama kasus ini beneran terjadi, karena kasus ini mirip kayak film-film gitu dan kayak nggak beneran ada di real life dunia nyata. Tapi setelah aku cari lebih dalam lagi, ternyata kasus ini beneran ada di dunia nyata dan itu terjadi di Indonesia. Kasus itu adalah kasus Sumanto. Pria yang asalnya dari Purbalingga itu memakan daging manusia dengan tujuan mencari kesaktian. Makan daging manusia, gila aja tuh. Aku kira cuma di film-film, ternyata ada juga dan itu ada di Indonesia. Dan setelah aku tahu tentang Sumanto ini, aku kira oh mungkin Sumanto aja nih yang gini, udah ada yang di kasusnya yang udah terakhir, mungkin ada lagi. Ya ternyata ada lagi kasus yang mirip Sumanto, makan daging manusia. Ternyata di dunia ini ada juga kanibal yang jijik aku sebenarnya, dan itu menyeramkan. Kali ini aku akan bahas tentang kanibal itu, dan aku juga akan ceritakan bagaimana pendapat mereka tentang rasa daging manusia. So, daripada penasaran, ayo kita mulai ke ceritanya. Let's get started. Oke, yang pertama kita bahas Sumanto dulu. Sumanto ini pada tahun 2003 berumur 40 tahun. Dia mencuri mayat nenek yang bernama Mbah Rinah. Setelah mencuri mayat nenek itu, Mbah Rinah, kemudian Sumanto memakan dagingnya Mbah Rinah itu. Dia makan dah tuh dagingnya. Dan Sumanto percaya kalau dia makan dagingnya Mbah Rinah itu, dia akan menjadi kuat, kebal, dan mendapat ketenangan batin. Pada intinya sih, Sumanto itu makan daging manusia hanya untuk memperdalam ilmunya, kesaktiannya, seperti itu. Nah, ilmu ini dia dapatkan ketika ia merantau ke Lampung pada tahun 1988. Terus 2003, lama ya. Nah, guru yang ngajarin Sumanto ini namanya Taslim. Taslim ini juga bilang ke Sumanto, kalau kamu mau membangkitkan seseorang yang sudah mati, kamu harus makan 7 daging manusia. Harus chill. Nah, Sumanto tertarik nih, akhirnya dia ngejalanin itu. Dan akhirnya udah keburu ketangkep sebelum dia bisa makan 7 daging manusia itu. Saat ditangkap, Sumanto mengaku ia sudah makan 3 daging manusia. Kata Sumanto, daging manusia itu mirip rasanya dengan daging babi. Tapi kata Sumanto lagi, lebih enak daging anjing, kucing, dan tikus. Gimana menurut kalian? Daging manusia, kata Sumanto, itu lebih enak lagi katanya daging kucing, anjing, sama tikus. Next, kita ada Peter Bryan. Peter Bryan ini merupakan seseorang yang membunuh anak majikannya sendiri pada tahun 1993. Tapi Peter Bryan ini nggak dipenjara karena dia itu mengidap gangguan jiwa. Akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, 9 tahun kemudian Peter Bryan ini rencananya mau dipindahin ke rumah sakit lain. Tapi saat itu mau dilakukan, Peter Bryan berhasil kabur. Setelah dia kabur, Peter Bryan ini lanjut membunuh seseorang yang berumur 43 tahun. Lebih sadis lagi, ia memutilasi orang itu dengan pisau dan juga gergaji. Bayangin aja deh tuh gimana sadisnya, tapi nggak berhenti di sana. Ia lanjut mengambil otak korbannya. Nggak sampai di sana, Peter Bryan ini lanjut mengambil otak si korban, kemudian mengoleskannya dengan margarin dan memanggangnya.
Kata Peter Bryan, rasanya seperti daging ayam dan sangat enak. Bahkan ketika polisi datang, polisi itu menemukan bekas otaknya itu masih ada di wajan lagi abis dipanggang. Serem banget gak? Nah, kejadian itu kan dia udah bunuh 2 tuh. Yang pertama anak majikan, kemudian juga orang berumur 43 tahun. Lanjut, dia setelah masuk rumah sakit jiwa, ini dia ngambil pasien di sana gitu. Dia mau bunuh dan mau masak, tapi untungnya udah keburu ketangkep. Dan Peter Bryan dimasukkan ke sel khusus yang terisolir. Apa kabar dengan Peter Bryan hari ini? Ia masih berada di sel khusus yang terisolir tersebut. Berbahaya banget kok sampai lepas. Aduh, emosi. Kanibal selanjutnya bernama William Seabrook. William Seabrook ini merupakan pria yang bekerja sebagai reporter di New York Times. Salah satu buku yang terkenal milik dia adalah berjudul Jungle Ways. Banyak orang yang menilai bahwa William ini seseorang penulis buku travel yang sangat aneh. Nah, di buku Jungle Ways itu sendiri, William itu menceritakan detail perjalanannya ketika ia mengunjungi Afrika Barat. Di Afrika Barat itu, William bertemu dengan suku Guere. For your information aja, suku Guere ini merupakan suku yang terasing di sana. Selain itu, suku Guere ini dikenal sebagai praktisi kanibal yang suka memakan mayat anggota suku lain. Setelah meliput tentang suku Guere itu, William ini sendiri merasa penasaran gimana sih rasa daging manusia, dan akhirnya ia ikut ke ritual khusus suku Guere itu. Dan William bilang rasa daging manusia saat dia mencicipinya itu seperti rasa daging sapi. Rasa daging sapi. Aku sering banget loh makan sapi, bahkan setiap hari juga hampir makan sapi karena aku suka, enak. Berarti gitu dong rasa daging manusia. Tapi aku nggak tahu, aku kan nggak pernah makan. Ya itu kan menurut dia kan rasanya gitu. Oke, kita next selanjutnya. Next kita ke Omaima Nelson. Omaima Nelson ini merupakan wanita. Omaima Nelson ini merupakan wanita asli Mesir yang pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Omaima ini bertemu dengan seorang yang bernama William Nelson. Dia jatuh cinta nih, dan akhirnya mereka menikah. Selama pernikahannya antara Omaima Nelson dan William Nelson ini, Omaima merasa bahwa pernikahannya itu tidak bahagia ekspektasinya. Semuanya terasa suram, semuanya terasa hampa, dan dia tidak menikmati pernikahan itu. 3 minggu kemudian, Omaima ini membunuh suaminya, si William Nelson. Pembunuh ketika setelah selesai membunuh pasti berusaha untuk menghilangkan barang buktinya, menghilangkan jejaknya, dan biasanya mereka membakar si mayat itu, kemudian juga bisa dikubur, dan masih banyak lagi ya cara-caranya. Yang dilakukan Omaima Nelson untuk menghilangkan jejak ini sungguhlah terbilang ekstrim dan juga memiliki unsur kanibalisme. Kenapa? Karena ia memotong jari-jari suaminya. Habis dipotong, jarinya itu digoreng sama Omaima Nelson. Kemudian kepalanya si William Nelson ini dipotong dan kemudian direbus. Dia sudah punya 2. Yang pertama jari-jari goreng, kemudian juga kepala rebus. Dan dia juga membuat menu barbecue yang bernama iga bakar barbecue dari tulang dada. Tarik nafas. Katanya rasa daging yang dia buat itu sangat manis dan enak. Atas perbuatan itu, Omaima Nelson dihukum penjara seumur hidupnya. Next, kita beranjak ke Issei Sagawa. Issei Sagawa merupakan pria kanibal yang sangat terkenal di dunia. Ia merupakan pria yang berasal dari Jepang. Kejadian berawal ketika Issei Sagawa ini menembak punggung seorang wanita bernama Rene. Nama panjangnya Rene Harteveld. Itu terjadi pada tahun 1981 di Perancis. Kemudian, ia memakan daging wanita itu selama 2 hari dengan cara yang sangat mengerikan. Issei Sagawa mengatakan bahwa bagian tubuh yang paling enak menurutnya adalah bagian paha. Kata Issei Sagawa, tidak ada daging sapi apapun yang bisa mengalahkan kenikmatan paha manusia. Issei mengatakan
daging manusia yang mentah itu rasanya hambar. Tetapi saat dia sudah masuk ke tenggorokan, rasanya itu meleleh. Gitu katanya. Rasanya itu seperti makan tuna mentah di sashimi. Dan apabila sudah dibumbui, rasa daging manusia itu seperti sapi Kobe. Untuk yang nggak tahu sapi Kobe, ini aku udah ada gambarnya, bisa langsung lihat. Ini sapi Kobe kayak gini. Kayak rasa daging manusia kalau udah dibumbui. Lantas, apa kabar Issei Sagawa yang sekarang? Ya, sekarang hidup bebas di negaranya, di negara Jepang. Dan Issei Sagawa ini menjadi seseorang yang sangat terkenal berkat bukunya yang menceritakan pengalamannya memakan daging manusia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Selanjutnya adalah Armin Meiwes. Pria ini tergolong nekat dan juga berani. Pada tahun 2001, ia memasang iklan di web yang namanya Cannibal Cafe. Dan dia memasang iklan itu untuk mencari korban yang bersedia untuk ia sembelih dan ia konsumsi. Jika mungkin gak ada yang mau, tapi salah. Akhirnya, ada seseorang yang bersedia untuk menawarkan dirinya disembelih dan juga dikonsumsi. Pria itu bernama Brandes Jürgen Arman. Dia ini berasal dari Berlin dan mengirimkan pesan ke Mewin ini bahwa ia bersedia untuk disembelih dan juga dikonsumsi. Pada tanggal 9 Maret 2021, mereka bertemu di rumahnya Mewes. Rumahnya Mewes ini ada di Rotenburg yang ada di Jerman. Mewes ini memotong bagian penis si korban dan kemudian memakannya. Dia juga merekam setiap detail kegiatan sadis yang ia lakukan, dari memotong, kemudian memakan, semuanya ia rekam di sana. Mayat si korban itu kemudian ia letakkan di pengait daging dan selama 10 bulan ia memakan daging manusia itu. Jadi daging manusia itu dijadikan stok daging dia. Dan tahukah kamu kalau selama 10 bulan itu dia sudah berhasil memakan 20 kg daging. Sebelumnya aku sudah bilang kalau semua kejadian itu dia rekam, dan saat ditangkap oleh polisi, semua file itu disita oleh pihak yang berwenang dan kemudian disegel selamanya dari publik. Gak akan dipublikasikan, dan aku juga gak akan mau lihat. Armin Meiwes mengatakan kalau daging manusia ini rasanya seperti daging babi, punya aroma yang sangat kuat dan sedikit rasa pahit. Di sini juga aku mikir kenapa si Jurgen itu mau nawarin diri untuk dipotong, dimakan dengan sadis seperti itu. Aku nggak tahu gimana pikirannya waktu itu. Kira-kira gimana nih menurut kamu? Bisa komen di bawah ya. Serem. So, itu tadi 6 kasus kanibalisme yang pernah terjadi di dunia, dan juga pendapat mereka tentang rasa daging manusia yang sudah mereka cicipi sendiri dengan mulut mereka sendiri. Dari sana aku mau simpulkan bahwa menurut mereka rasa daging manusia itu mirip daging babi. Rasanya sangat enak seperti daging ayam, seperti daging sapi, sangat manis dan enak. Rasanya hambar, tetapi saat masuk ke kerongkongan dagingnya meleleh. Dan setelah dibumbui, rasa daging manusia itu seperti sapi Kobe, punya rasa yang punya aroma yang kuat dan rasa sedikit pahit. Aku pengen tahu nih gimana respon kamu setelah nonton video ini tentang pendapat para kanibal itu. Gimana sih rasa daging manusia? Aku mau tahu nih gimana pendapat kamu setelah nonton video ini tentang rasa daging manusia. Komen di bawah ya. Aku pribadi ngerasa tapi aku harap kamu semua suka video yang aku bawain. Kamu semua juga bisa request video apa yang mau aku bawain selanjutnya dengan cara komen di bawah. Jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, komen, like, kemudian share juga videonya. Dan aku mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah nonton video ini sampai terakhir. See you di video selanjutnya. Bye.